Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada makanan yang rasanya biasa aja, tapi laku terus? Kenapa ada brand yang kelihatannya simple, tapi kayak disembah konsumennya? Dan kenapa mie instan yang cuma 3 menit jadi itu? Bisa jadi makanan sejuta umat. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang sering dianggap remeh. Kita akan ngobrolin dua makanan di mitologi Yunani. Dan kenapa ceritanya nyambung banget sama Indomie? Iya, kamu nggak salah dengar. Mitologi Yunani dan Indomie. Dua dunia yang kelihatannya jauh banget, tapi ternyata punya satu benang merah yang bisa bikin bisnis F&B kamu naik level. Dan kalau kamu pelaku UMKM, owner brand, kuliner, atau lagi ngerintis usaha makanan, stop, anggap sepele obrolan ini. Karena rahasianya bukan cuma soal rasa, tapi soal positioning, soal simbol, soal kuasa dalam pikiran konsumen. Oke, kita mulai dari Yunani kuno. Di zaman dulu, masyarakat Yunani percaya bahwa setiap aspek kehidupan itu ada dewanya. Cinta ada dewanya, perang ada dewanya, laut ada dewanya. Bahkan panen dan makanan pun ada dewanya. Salah satunya adalah Demeter. Demeter ini dikenal sebagai dewi pertanian, gandum, dan panen. Buat orang Yunani, Demeter itu bukan cuma simbol hasil bumi. Dia adalah simbol kelangsungan hidup. Kalau panen gagal, itu bukan sekadar gagal tanam, itu artinya bencana, kelaparan, krisis. Jadi makanan, bukan sekadar makanan. Makanan itu sakral, punya makna emosional, spiritual, bahkan politis. Sekarang, coba kita lompat ke zaman modern. Siapa dewa makanan di Indonesia? Kalau saya sebut mie instan, dan kamu langsung kepikiran satu brand. Itu artinya brand itu sudah punya posisi seperti dewa dalam kategorinya. Ya, Indomie. Menariknya, Indomie bukan yang pertama bikin mie instan, bukan juga yang paling mewah, tapi dia berhasil jadi simbol. Dan disinilah pelajaran pertamanya buat kamu sebagai pebisnis F&B. Dewa itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling dipercaya. Demeter dihormati karena dia menjamin panen. Indomie dicintai karena dia menjamin rasa yang konsisten. Dari Sabang sampai Merauke, rasa Indomie goreng itu hampir nggak pernah berubah. Konsistensi itu bikin trust, dan trust itu bikin loyalitas. Sebagai pebisnis, pertanyaannya, brand kamu sudah jadi apa di pikiran konsumen? Cuma pilihan atau sudah jadi simbol? Sekarang kita masuk ke cerita yang lebih dalam. Di mitologi Yunani ada konsep ambrosia, makanan para dewa. Siapapun yang memakannya jadi abadi. Ambrosia bukan cuma makanan, dia simbol eksklusivitas, simbol kelas tertinggi. Artinya apa? Nilai makanan itu nggak cuma dari rasa, tapi dari cerita yang dibangun di sekitarnya. Sekarang, lihat Indomie lagi. Kenapa Indomie bisa masuk ke berbagai level sosial? Dari anak kos, buruh, sampai pejabat, dari warung sederhana sampai restoran fine dining. Yang bikin Indomie carbonara karena dia berhasil membangun dua lapis cerita. Lapis pertama, makanan rakyat, murah, cepat, mengenyangkan. Lapis kedua, comfort food, nostalgia, kenangan masa kecil, teman begadang, teman tanggal, tua. Ini yang sering dilupakan pelaku UMKM. Kamu sibuk mikirin topping, sibuk mikirin margin, sibuk mikirin harga bahan baku, tapi lupa, apa cerita emosional dari produk kamu? Kalau produk kamu hilang besok, apakah ada yang merasa kehilangan? Sekarang kita bedah dari sisi strategi bisnis. Dewa-dewa Yunani punya wilayah kekuasaan masing-masing. Zeus pegang langit, Poseidon pegang laut, Hades pegang dunia bawah. Mereka nggak saling rebutan wilayah. Mereka dominan di domainnya. Indomie juga begitu. Dia nggak berusaha jadi mie sehat premium kayak brand lain. Dia nggak berusaha jadi mie diet. Dia jadi raja di kategori mie instan, rasa kuat, khas Indonesia. Banyak UMKM gagal karena nggak jelas domainnya. Mau jadi murah, tapi kemasan premium. Mau jadi premium, tapi rasa biasa. Mau jadi pedas, tapi takut terlalu pedas. Padahal,
Dalam bisnis F&B, kamu harus berani jadi dewa di satu wilayah. Mau jadi raja pedas level 10? Gas kalian! Mau jadi spesialis rasa gurih Nusantara? Totalitas! Mau jadi minuman manis creamy yang viral? Fokus di situ. Kalau semua kamu ambil, kamu nggak akan jadi dewa. Kamu cuma jadi figuran. Sekarang kita masuk ke sisi psikologi konsumen. Kenapa? Orang Yunani bikin banyak dewa. Karena manusia butuh simbol untuk memahami dunia yang kompleks. Konsumen juga begitu. Di rak supermarket, ada puluhan mie instan. Tapi, otak manusia itu malas mikir terlalu lama. Jadi, dia pilih yang paling familiar. Yang paling sering dia lihat. Yang paling kuat simbolnya. Itulah kenapa branding itu bukan aksesoris. Branding itu senjata. Indomie bukan cuma jual mie, dia jual identitas. Bahkan di luar negeri, Indomie jadi simbol Indonesia. Anak rantau bawa Indomie ke luar negeri, itu kayak bawa rasa rumah. Sekarang saya tanya, kamu yang punya usaha F&B, produk kamu sudah punya identitas sekuat itu belum? Atau masih sekadar makanan enak? Enak itu standar, identitas itu pembeda. Dan sekarang, bagian yang paling penting buat kamu sebagai pebisnis UMKM. Dewa-dewa Yunani tetap dipuja, karena mereka relevan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu nggak relevan, dilupakan. Indomie tetap kuat, karena terus berinovasi rasa. Dari yang klasik sampai yang unik, tapi tetap dalam DNA, rasa khasnya. Artinya apa? Inovasi itu penting. Tapi jangan sampai kehilangan inti rasa yang bikin orang jatuh cinta pertama kali. Banyak UMKM hancur karena terlalu sering ganti konsep. Hari ini jual ayam geprek, besok rice bowl, lusa minuman boba. Nggak ada fondasi. Padahal fondasi rasa itu kayak gandum buat Demeter. Itu sumber kehidupan brand kamu. Sekarang kita tarik ke realita bisnis kamu. Bayangin, kamu punya produk ayam crispy. Rasanya sudah oke, tapi topping dan bumbu kamu biasa aja. Nggak punya ciri khas. Konsumen makan, enak, tapi lupa. Disinilah banyak pebisnis nggak sadar. Rasa akhir itu sering ditentukan oleh bumbu tabur, saus, atau bubuk tambahan. Di Yunani, ambrosia bikin dewa jadi abadi. Di F&B, bumbu yang tepat bikin brand kamu jadi memorable. Kamu bisa punya ayam yang sama dengan kompetitor. Tapi kalau bumbu taburnya unik, level pedasnya konsisten, varian rasanya banyak. Kamu punya senjata. Karena di bisnis makanan, detail kecil bisa jadi pembeda besar. Jadi, stop. Anggap sepele. Makanan itu bukan cuma soal kenyang. Bukan cuma soal murah. Bukan cuma soal cepat. Makan itu soal simbol. Soal emosi. Soal identitas. Demeter ngajarin kita bahwa makanan adalah sumber kehidupan. Mitologi Yunani ngajarin kita bahwa simbol menciptakan kekuatan. Indomie ngajarin kita bahwa konsistensi dan positioning bisa bikin brand jadi dewa di kategorinya. Sekarang pertanyaannya, tinggal satu. Kamu mau jadi pemain biasa atau mau jadi dewa di niche kamu sendiri? Dan kalau kamu serius mau jadi dewa rasa di bisnis F dan B, kamu jangan setengah-setengah. Pastikan rasa produk kamu punya ciri khas yang gak gampang ditiru. Mulai dari bumbu tabur makanan yang nendang, cabai bubuk dengan aneka level pedas yang konsisten, sampai bubuk minuman dengan varian rasa asin, manis, gurih, dan pedas yang bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Disinilah kamu bisa pakai produk dari Gavi. Gaviku Golden Aroma Food Indonesia. Kualitasnya terbaik di Indonesia, variannya lengkap, dan cocok banget buat kamu yang mau naikin level brand tanpa ribet riset dari nol. Bayangin ayam crispy, kamu punya 10 level pedas yang stabil, sebelah kamu punya karakter rasa khas, minuman kamu punya signature taste yang bikin viral. Kalau kamu mau serius upgrade rasa dan positioning brand kamu, langsung cek kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Konsultasikan kebutuhan bisnis kamu dan mulai bangun kerajaan rasa kamu sendiri. Karena di dunia F&B, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling kuat terasanya di ingatan konsumen.
Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel ini. Subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Kamu mau jadi dewa di kategori apa? Sampai ketemu di cerita seru berikutnya.